Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah, Renungan Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Fitriana Ayu, kawan di program Renungan Fajar. Banyak di antara kita ketika pulang dari tanah suci, disebutnya semoga menjadi haji yang mabrur. Kalimat haji yang mabrur itu tidak berhenti di Ka'bah, kawan. Justru mulai terlihat ketika kembali ke rumah dan ke masyarakat. Lalu bagaimana, kawan? Atau apa makna sebenarnya dari kata selamat datang? Dan bagaimana hajinya itu supaya tetap melekat dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan? Pagi hari ini kita renungkan bersama Kiai Haji Umar Jaini, pimpinan pesantren Al-Quran Nurul Falah, Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kawan, bersyukur hari-hari ini saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, alhamdulillah sudah mulai berdatangan di sentro negara masing-masing. Dan khususnya saudara kita dari Indonesia, insya Allah hari-hari ini sudah mencapai 70% yang sudah hadir pulang kembali ke tanah air. Maka saya secara pribadi mengucapkan selamat datang kembali ke negeri tercinta Indonesia. Nah, tapi yang terpenting lagi adalah bagaimana setelah haji, makna yang sering kita sebut yaitu haji mabrur itu benar-benar tersandang di dalam hati sanubarinya. Karena kawan, tiada lain harapan semua orang yang haji yaitu agar hajinya mabrur. Sebagaimana disampaikan Rasulullah, Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jaza'u illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari. Inilah yang menjadikan semangat umat Islam Indonesia bagaimana berjuang untuk menyisihkan hartanya, menabung sedemikian rupa, kemudian bisa memenuhi undangan Allah haji itu. Nah, sekarang sudah dilaksanakan dan sudah kembali ke negeri kita tercinta ini. Lalu kemudian, apa sih haji mabrur itu? Dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, qalu ya Rasulullah mal hajjul mabrur? Qala it'amut ta'ami wa ifsa'us salam. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apa itu haji mabrur? Rasulullah menjawab, memberikan makanan dan menebarkan kedamaian. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi, ketika Rasulullah menyampaikan haji mabrur, kemudian para sahabat bertanya, apa itu haji mabrur ya Rasul? Dijawablah, haji mabrur itu yaitu haji yang dapat memberikan makanan dan menebarkan kedamaian. Nah, dalam hadis yang lain ditanya lagi oleh Rasulullah. Dalam sebuah hadis, su'il Nabi mabrul haji. Qala it'amut ta'ami wa tayyibul kalami wa qala sahibul isnani walam yajraha. Rasulullah ditanya tentang haji mabrur. Lalu Rasul menjawab, kau
memberi makanan dan santun dalam berkata. Hadis riwayat Ahmad. Nah, maka kawan, haji mabrur itu kalau berlandaskan hadis ini berarti ada tanda-tandanya, ada indikatornya, tanda-tanda haji mabrur. Apa itu? Yang pertama, memberi makanan. Yang kedua, menebarkan kedamaian. Yang ketiga, santun dalam berkata. Nah, kalau melihat seperti ini berarti bahwa haji itu memang harus dilakukan di Mekah. Tidak boleh tidak di Mekah. Harus dilakukan di Mekah dan setiap Muslim berkewajiban sekali dalam hidupnya untuk melakukan haji bagi yang mampu. Nah, namun nilai-nilai haji atau ajaran-ajaran hikmah haji itu bisa diimplementasikan, bisa dilakukan oleh siapa saja seorang Muslim, walaupun belum berhaji, maka bisa mengimplementasikan, menjalankan nilai-nilai haji itu. Tentu terlebih bagi mereka-mereka yang sudah berhaji, ini harus kita tanamkan dalam jiwa kita bahwa indikator atau tanda-tanda orang yang hajinya mabrur, yang kemudian diberikan fasilitas janji oleh Rasul dengan jannah, dengan surga itu, dalam dirinya ada 3 tadi, yaitu memberikan makanan, menebar kedamaian, dan santun dalam berkata. Nah, maknanya apa kawan? Memberi makanan itu maknanya apa? Nah, memberi makanan itu bisa berarti bersodakoh, memberi makan secara langsung kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Orang yang kekurangan. Itu makna secara langsung. Menolong, peduli pada orang lain ketika orang lain sangat membutuhkan. Itu makna memberikan makan secara langsung. Nah, ada juga bagaimana memberikan makanan yang tidak secara langsung, yang itu artinya berarti bagaimana kita semua yang tadi saya bilang, yang sudah haji, yang belum haji, menjalankan, mengimplementasikan nilai-nilai haji, khususnya memberikan makanan pada orang lain itu, yaitu bagaimana bisa membukakan akses agar umat tidak kesulitan mencari makan. Nah, berarti ini luas, kawan. Jadi setiap kita diberikan amanah bagaimana agar orang lain atau masyarakat secara umum itu tidak kesulitan makan. Nah, maka bagi penguasa, bagaimana agar masyarakatnya tidak kekurangan makan? Nah, bisa membuat kebijakan. Bisa membuat kebijakan agar ketersediaan pangan terjamin. Harga terjangkau. Nah, dengan begitu tidak ada orang-orang yang kesulitan untuk membuat atau memenuhi kebutuhan makanannya itu. Jadi ini dalam, kawan, maknanya bahwa memberikan makan itu secara harfiah ya memang sederhana, tetapi kalau didalami mengimplementasikannya itu sangat luas dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Lebih terkhususnya bagi penguasa, maknanya adalah penguasa atau yang diberikan amanah untuk memimpin negeri ini, bagaimana bisa menyiapkan makanan, bahan makan yang bisa dijangkau dengan mudah, ketersediaan barangnya, harganya terjamin, dan seterusnya.
Nah, begitu juga kawan, menyiapkan makanan berarti bagaimana bisa mengentaskan kemiskinan. Kalau miskin berarti kan sulit untuk bisa mendapatkan makanan. Nah, maka mengimplementasikan makna haji ini adalah siapapun kita, perannya di mana saja, apakah sebagai pejabat negara, apakah sebagai pengusaha, apakah sebagai petaninya, dan seterusnya. Nah, itu bagaimana kita bisa berperan untuk bisa menjalankan, mengimplementasikan, menyediakan makanan ini dengan cara ya tadi itu masing-masing kita beda-beda perannya. Nah, bagi ilmuwan misalnya, bagaimana menyiapkan makanan itu? Nah, berarti ilmuwan atau yang bergelut di bidang pertanian misalnya, mereka bisa berpikir dengan secara serius, bisa mengembangkan varian-varian makanan yang tentu saja sekarang ini manusianya makin banyak, lahannya terbatas, kebutuhannya banyak. Nah, maka sangat diperlukan bagaimana varietas-varietas unggul yang seharusnya panennya 1 hektar 8 ton atau sekian ton misalnya bisa ditingkatkan menjadi 2 kali lipat misalnya. Nah, ini adalah mengimplementasikan hadis Rasulullah Muhammad SAW, yaitu indikator haji yang mabrur itu bisa memberikan makanan kepada orang lain. Nah, kembali apa yang bisa kita perankan? Nah, bagi pengusaha misalnya, bagaimana bisa membuka lapangan pekerjaan? Membuka lapangan pekerjaan sehingga setiap orang bisa mengakses pekerjaan. Dengan punya pekerjaan berarti dia bisa memenuhi kebutuhan makan keluarganya. Indah sekali kawan, makna haji dalam bil khusus yaitu haji mabrur. Berikutnya kawan, makna menebar kedamaian. Nah, indikator yang berikutnya yaitu makna menebar kedamaian, bahwa setiap muslim harus berusaha membangun suasana damai, tentram, rukun di mana saja dia berada. Kembali bahwa mabrur itu antara lain adalah menebarkan kedamaian. Yang itu artinya bahwa kita siapapun, kita menebarkan suasana damai, suasana tentram, suasana rukun di tempat kita masing-masing. Apakah di keluarga, di lingkungan masyarakat, di tempat kerja, apakah sebagai pejabatnya, sebagai karyawannya, sebagai ownernya, masing-masing kita untuk mengimplementasikan nilai haji itu, yaitu dengan cara menebar kedamaian. Berikutnya kawan, makna santun dalam berkata. Ini penting sekali. Jadi kembali bahwa ternyata haji itu momentumnya memang di Mekah. Dengan menjalankan syariat-syariatnya, rukun dan wajibnya, tetapi ternyata tidak cukup di situ. Implementasinya atau pelaksanaannya, yaitu setelah kita nyampe di tempat kita masing-masing. Dan setiap orang bisa mengambil, bisa melaksanakan nilai-nilai haji. Nah, indikator yang ketiga tadi saya sampaikan yaitu makna santun dalam berkata. Yaitu berarti menjaga lisan dari kata-kata yang tidak baik. Maka Pak Haji, Bu Hajah, harus kita jaga setelah sekarang mendapatkan predikat hajah atau predikat haji, mesti harus dijaga sepanjang predikat itu menempel terus dalam diri kita ini. Berarti haji momentumnya tetapi menjaga kata-kata yang baik, menjaga pembicaraan yang baik itu sampai
kita meninggalkan alam raya ini. Jadi kawan, yaitu menjaga lisan dari kata-kata yang tidak baik, maka perlu kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Penting kawan, berkomunikasi dengan baik ini sangat penting. Agar bagaimana apa yang kita sampaikan itu, apa yang kita bicarakan menjadi energi positif terhadap orang lain. Artinya apa? Artinya bahwa ketika kita berbicara, orang lain itu menjadi semangat. Semangat beribadah, semangat beramal, semangat berbuat. Semangat untuk memperbaiki diri. Bukan sebaliknya, gara-gara ucapan kita, orang tersebut menjadi loyo, menjadi lemes, menjadi tidak produktif, atau menjadi galau gara-gara ucapan kita. Apalagi ucapan dari Pak Haji atau Bu Haja. Nah, ini penting sekali. Jadi, bangunlah komunikasi yang baik, pilih kalimat-kalimat yang baik, sehingga orang lain itu bisa menikmati apa yang keluar dari bibir kita. Kawan, penting sekali mengelola emosi, mengelola komunikasi ini ketika bisa menyampaikan kepada orang lain. Sekelas Nabi Musa saja kawan, itu masih memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar beliau bisa berbicara dengan baik, berbicara dengan runtut, berbicara dengan dari hati, sehingga apa yang disampaikan itu bisa masuk ke hati orang lain. Doanya begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Mudah-mudahan kawan kita bisa mengamalkan, mengimplementasikan nilai-nilai haji dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bukan hanya pulang membawa oleh-oleh dari tanah suci kawan, tapi juga membawa hati yang bersih, akhlak yang lebih mulia, dan semangat terus menebar manfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Umar Jaini, pimpinan pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Renungan Fajar hadir setiap jam 5 pagi hanya di Radio Suara Surabaya.